إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله إخواني في الدين حفظكم الله جميعا. Sebagaimana telah disebutkan dalam khutbah tadi bahwa wajib atas masing-masing kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wajib atas kita untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan, karena Allah lah Subhanahu wa ta'ala semata sumber dari segala nikmat tersebut. Yang mana ikhwani fid din a'azzakumullah, salah satu bentuk syukur atas nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan, menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita menggunakan kenikmatan tersebut yang Allah berikan kepada kita di jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, tidak di jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Oleh karena itu, ikhwani fid din a'azzakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya jika mereka tergelincir, jika mereka melanggar, jatuh pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk segera kembali dan segera bertaubat kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, kejelekan tersebut akan berubah menjadi kebaikan. Dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbalik menjadi pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas perintahkan hamba-hambanya untuk mereka terus-menerus bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala pelanggaran yang mereka lakukan. Dalam surat An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Wa tubu ila Allahi jami'an. Taubatlah kalian, kembalilah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap pelanggaran apapun yang kalian lakukan.
Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Allah khususkan panggilan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun. Dengan terus-menerus kembali pada Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya mereka akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, memerintahkan hamba-hambanya untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Bukan taubat yang hanya di lisan saja, tetapi betul-betul dengan kalbunya dan juga anggota tubuhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian tersebut, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kalian ke dalam jannahnya, surga-surganya, yang mana terdapat banyak kenikmatan di sana, yang mana mengalir di bawah surga-surga tersebut sungai-sungai yang indah. Ikhwani fid din, a'azzakumullahu jami'an, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ajakan dari Allah Subhanahu wa taala untuk agar setiap seseorang bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebuah kewajiban atas masing-masing kita tatkala itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah-perintah yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertauhid, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan salat, melaksanakan salat-salat yang wajib, memerintahkan kita semua perkara-perkara Islam, perkara iman, maka ini pun merupakan salah satu bagian dari agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka wajib atas masing-masing kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap pelanggaran yang kita lakukan. Terus dilakukan taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap apa yang kita lakukan dari dosa-dosa. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim mengatakan kepada umatnya, ya ayyuhan nas tubu ila Allah. Merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang lain melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah pula, ya ayyuhan nas, wahai manusia seluruhnya, tubu ila Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu ilaihi fil yaum 100 marrah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang dirinya agar kemudian umatnya mencontoh beliau dalam melaksanakan syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Taubatlah kalian semuanya, fa inni atubu ilaihi fil yaum 100 marrah. Karena aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada setiap harinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Sedangkan beliau merupakan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala jaga dari dosa-dosa besar. Tetapi dalam keadaan yang begitu, beliau tetap mencontohkan, mengajarkan umatnya untuk mencontoh beliau. Fa inni atubu ilaihi fil yaum 100 marrah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada setiap harinya aku bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Oleh karena itu, ikhwani fid din, a'azzakumullahu jami'an, merupakan sebuah kewajiban yang betul-betul harus kita laksanakan, tidak bisa kita remehkan sebagaimana itu perkara wajib yang lainnya. Untuk selalu bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam secara metode melaksanakan agama tersebut. Karena ketahuilah ikhwani fid din a'azzakumullahu jami'an, jika kita tinggalkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan atau kita lakukan sesuatu yang itu merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kemaksiatan dan dosa merupakan sebab utama terjadinya kekacauan, sebab utama terjadinya kerusakan atau kesulitan yang dirasakan oleh seseorang. Melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, tidak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab utama terjadinya kerusakan, terjadinya kesulitan-kesulitan yang akan dirasakan oleh orang-orang atau mereka-mereka yang melakukan dosa tersebut dan tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni, Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan kebaikan-kebaikan. Namun jika tidak, ketahuilah itu merupakan sumber utama dari terjadinya semua apa yang merupakan kesulitan. Sumber utamanya adalah dosa dan kemaksiatan. Hal ini banyak sekali Allah Subhanahu wa taala ceritakan baik dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan pula oleh para salaful ummah dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ataupun yang mengikuti mereka dari kalangan a'immatus salaf rahimahumullahu taala. Sumber kerusakan, sumber utama terjadinya kesulitan adalah dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka dan tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din a'azzakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr." Terjadinya al-fasad, kerusakan, fil barri wal bahr, di daratan maupun di lautan, di muka bumi ini terjadi al-fasad, kerusakan dalam segala sesuatu apapun itu. Sedikitnya rezeki atau kegundahan, kesedihan yang terjadi pada kalbu-kalbu manusia dan lain sebagainya, kekurangan makanan ataupun yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua itu bima kasabat aydin nas. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Semua itu karena ulah mereka sendiri, karena tangan-tangan mereka sendiri yang menyebabkan itu terjadi. Karena dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan, kemudian mereka tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah takdirkan kekacauan, Allah takdirkan kesulitan terjadi karena sebab atau ulah mereka sendiri, liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar kemudian mereka menyadari, mereka sadar tatkala mendapatkan hukuman tersebut, kemudian diharapkan mereka kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan fiddin a'azakumullah, para salaf sebagian mereka mengatakan, melihat ayat yang tadi disebutkan, zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, terjadinya al fasad, kerusakan di muka bumi ini karena ulah manusia sendiri, karena perbuatan dosa dan kemaksiatan mereka. Kata para salaf rahimahumullahu taala, man 'asallahu fil ard faqad afsada fiha. Barang siapa yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, faqad afsada fiha, sungguh mereka atau orang tersebut
telah melakukan kerusakan di muka bumi ini, telah menyebabkan terjadinya al-fasad fil ard, kerusakan dalam hal apapun, kekacauan, kesulitan dalam hal apapun. Lianna salahal ardi was sama' bit ta'ah, karena terjadinya kebaikan-kebaikan, terjadinya kemudahan-kemudahan adalah sebaliknya, dikarenakan mereka meninggalkan kemaksiatan, dikarenakan mereka setiap kali melakukan kemaksiatan mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, segera taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbarui taubatnya dengan terus-menerus. Itulah sebab terjadinya kebaikan atau kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Ikhwani fi din a'azzakumullah jami'an, disebutkan dalam as-sahihain, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, bahwasanya atas dasar yang tadi, apabila seorang fajir, disebutkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya adalah apabila seorang fajir mati meninggalkan dunia, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yastarihu minhul ibad wal bilad, bahkan wasyajar wad dawab. Perhatikanlah ini, begitu besarnya pengaruh dosa dan kemaksiatan terhadap al-fasad was salah fil ard, terhadap kerusakan di muka bumi, kekacauan, kesulitan, dan juga menentukan tentang kebaikan dan kemudahan-kemudahan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Apabila seorang fajir mati meninggalkan dunia, maka yastarihul ibad wal bilad. Hamba-hamba yang lain, masyarakat semua beristirahat. Bahkan bumi pun, negeri pun beristirahat dari meninggalnya orang tersebut. Bahkan wasyajar wad dawab, semua pepohonan, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, hewan-hewan, semua beristirahat. Mengapa demikian? Karena seseorang yang melakukan dosa dan kemaksiatan menyebabkan terjadinya kerusakan, kesulitan yang dirasakan oleh semuanya, jika tidak adanya al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Hukuman tersebut menyeluruh, kemudian semua merasakan kesulitannya, kekacauannya, kerusakannya. Tatkala kemudian dia meninggalkan dunia, mati, maka yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad dawa. Ikhwani fi din a'azzakumullah jami'an, oleh karena itu pula disebutkan dalam sebuah hadis, la haddun yuqamu fil ardi ahabbu ila ahliha min an yumtaru 40 sabahan atau 30 sabahan. La haddun yuqamu fil ard, sebuah hukuman had, baik itu hukuman pelaku pencurian, hukuman pelaku zina, hukuman pelaku apapun yang disebutkan hadnya kemudian dijatuhkan padanya, yuqamu fil ard, ditegakkan di muka bumi ini hukum-hukum had, ahabbu ila ahliha, sungguh hukuman-hukuman itu yang ditegakkan di muka bumi pada sebuah negeri lebih disukai oleh penduduknya dibandingkan an yumtaru 30 sabahan atau 40 sabahan. Lebih disukai oleh mereka dibandingkan mereka diberikan hujan yang berkepanjangan, hujan dalam waktu yang panjang, disebutkan sampai 30 hari. Ikhwani fi din a'azzakumullah jami'an, dikarenakan dengan ditegakkannya hukum had, maka masyarakat akan semakin takut untuk melakukan dosa, dan kemudian sedikit terjadi kesulitan dan kerusakan karena kemaksiatan dan dosa dihindari oleh masyarakat. Inilah pengaruh dosa dan kemaksiatan terhadap kesulitan dan juga kekacauan
yang terjadi di sebuah negeri Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebagai hukuman mereka yang melakukan dosa. Ikhwani fid din, a'azzakumullah jami'an. Disebutkan pula bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama." Pengaruhnya dosa dan kemaksiatan terhadap kesulitan ataupun kebaikan yang akan didapatkan oleh masyarakatnya. Ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Kata Allah Subhanahu wa taala atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum tidak mau membayar zakat, tidak mau mengeluarkan hartanya untuk zakat, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan tahan hujan dari mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hujan kepada mereka, yang kemudian menyebabkan tumbuh-tumbuhan yang tidak subur, kemudian kesediaan makanan ataupun yang lainnya semakin berkurang. Semua itu diawali dari tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu diawali dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hamba itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Walam yanqusul mikyala wal mizan illa btulu bi syiddatil mu'nah." Tidaklah mereka suatu kaum mengurang-urangi timbangan dan ukuran, atau tidaklah mereka berbuat curang dalam perdagangan, baik yang menjual ataupun membeli, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan syiddatul mu'nah, kesulitan yang terjadi, yaitu syiddatul mu'nah, sulitnya didapatkan barang-barang kebutuhan-kebutuhan, makanan ataupun yang lainnya, karena mahalnya barang-barang tersebut dan jarangnya didapatkan. Semua itu disebabkan oleh ulah mereka sendiri, karena mereka banyak berbuat curang dan penipuan dalam perdagangan, baik yang menjual ataupun yang membeli. Asyahid, ikhwani fid din, a'azzakumullah jami'an, semua tadi merupakan contoh-contoh bagaimana dosa dan kemaksiatan dilakukan oleh sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya tidak mengingatkan mereka, tidak mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kesulitan di tengah-tengah mereka. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kerusakan-kerusakan, kekacauan-kekacauan di tengah-tengah mereka. Ikhwani fid din, a'azzakumullah jami'an. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menakdirkan sebagaimana dosa dan kemaksiatan akan mendatangkan hukuman-hukuman, kesulitan-kesulitan, maka sebaliknya ketika mereka meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa-dosa tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan memberikan kepada mereka kemudahan-kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum suatu kaum dalam keadaan mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila salihan thumma ihtada." Wa inni laghaffar liman taba wa amana wa 'amila salihan thumma ihtada. Sungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengampun bagi mereka-mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka
dan membalas mereka dengan kebaikan-kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum." Agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan kemaksiatan, karena kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu membuat kesalahan, selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran, dosa ataupun maksiat, di malam hari maupun di siang hari. Selalu kalian melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ana aghfiru dzunuba jami'a." Tetapi aku akan mengampuni dosa-dosa tersebut semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, dengan syarat kalian meminta ampun kepadaku dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut, niscaya aghfir lakum, aku akan mengampuni dosa-dosa yang kalian lakukan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Dari sini kita melihat, mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan juga keadilannya menakdirkan bahwasanya pasti akan terjadi kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran pada setiap hamba-hambanya. Namun Allah Subhanahu wa taala melakukannya dengan hikmah, dengan penuh hikmah, rahmat dan juga keadilan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, "Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan bahwa seorang hamba pasti akan melakukan pelanggaran-pelanggaran, akan melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah, dengan rahmat dan keadilan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan perkara tersebut, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka-mereka yang mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan celah mereka-mereka yang melakukan dosa untuk mencari-cari alasan. Ikhwan fi din, a'azzakumullah jami'an. Oleh karena itu, semata-mata perbuatan dosa ataupun perbuatan kemaksiatan ataupun pelanggaran yang lainnya, semata-mata perbuatan tersebut bukan menjadi celah pada seorang hamba, bukan merupakan perkara yang tercela, akan tapi merupakan sebuah celah pada seorang hamba. Perkara tercela pada seorang hamba adalah tatkala seorang hamba melakukan dosa dan maksiat, melakukan pelanggaran-pelanggaran, kemudian dia tatkala menyadarinya dia tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah letak celah dan juga kesalahan pada hamba tersebut. Semata-mata dosa dan maksiat itu bukan merupakan celah, karena setiap hamba Allah Subhanahu wa taala Allah takdirkan pada mereka pasti ada dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum." Jika kalian, wahai hamba-hambaku, wahai umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kalian seandainya, wahai umatku, tidak melakukan dosa sama sekali, la dhahaba Allahu bikum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kalian semua, melenyapkan kalian semua, wala jaa biqaumin yuznibun. Kemudian sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala datangkan umat yang lain yang kemudian mereka berbuat dosa.
Tetapi kelanjutan dari hadis tersebut, fayastaghfirunallah fayaghfir lahum, agar kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Lihat ikhwani fid din azzakumullah jami'an, inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seorang hamba pasti melakukan dosa dan maksiat dengan hikmah tersebut. Dengan hikmah yang sangat banyak, dan kita ketahui salah satunya adalah agar mereka mau bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah muliakan mereka dengan mengampuni dosa-dosa dan menerima taubat mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan, menakdirkan hamba-hambanya bermaksiat, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu taubat untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala selalu membuka, bahkan memerintahkan mereka dengan sangat, sebagaimana kita dengarkan di awal tadi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menerima taubat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa alladhi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, akan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui setiap apa yang akan mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai amalan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, menceritakan kepada umatnya bahwa pintu taubat selalu terbuka. Pintu taubat selalu Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk siapa-siapa yang mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah 'azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar." Allah Subhanahu wa taala pada malam hari membentangkan tangannya menunggu hamba-hambanya yang bertaubat karena melakukan kesalahan di siang harinya. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada siang hari pun membentangkan tangannya menunggu hamba-hambanya yang mau bertaubat atas dosa-dosa yang mereka lakukan pada malam harinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hal itu Allah Subhanahu wa taala selalu lakukan, menunggu hamba-hambanya yang mau bertaubat kepadanya Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti, yaitu ketika matahari mulai terbit dari arah barat. Ketika itulah ditutup pintu taubat. Allah Subhanahu wa taala sudah tutup pintu taubat tatkala matahari mulai terbit dari barat, dan juga disebutkan akan ditutup pada masing-masing orang tatkala nyawa sudah di kerongkongan mereka. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi masing-masing kita merenungi apa yang kita lakukan, kemudian segera kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas pelanggaran-pelanggarannya, dan hal itu hendaknya dilakukan terus-menerus sebagaimana kesalahan itu terjadi pada seorang hamba terus-menerus. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam khata', disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam khata', bukan khata'a, tetapi khata' selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik mereka yang selalu melakukan kesalahan adalah mereka yang selalu mengiringi kesalahannya dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus membuka pintu taubat untuk hamba-hambanya selama belum terjadi dua hal. Yang pertama adalah sebelum nyawa sampai pada kerongkongannya. Tatkala menghadapi ajalnya, kemudian nyawa sudah sampai pada kerongkongannya,
sebentar lagi keluar melewati kerongkongannya, maka disitulah sudah tidak dianggap lagi istighfar dan juga taubat dari seorang hamba. Oleh karena itu bersegeralah, karena tidak ada di antara kita yang mengetahui kapan itu terjadi pada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an." Taubat itu bukan untuk mereka-mereka yang selalu melakukan kesalahan dan kemaksiatan, kemudian tatkala nyawa sudah di kerongkongan, barulah mereka mengatakan inni tubtul an. Yang kedua adalah tidak akan diterimanya taubat tatkala matahari telah terbit dari barat, yaitu tanda-tanda terjadinya kiamat besar. Tidak lagi di sana, atau tidak lagi pada waktu itu akan diterima taubat dari seorang hamba, karena semua sudah jelas pada waktu itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu taubatu maqbulah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghrib." Hatta tatlu'a asy-syams min al-maghrib. Senantiasa taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit dari barat. Fa idza tala'at tubi'a ala kulli qalbin bima fihi. Tatkala matahari sudah terbit dari barat, maka setiap hati akan dibiarkan sebagaimana apa adanya. Tidak lagi diterima perubahan dari kemaksiatan kepada taubat pada waktu itu. Oleh karena itu, ikhwani fid din, a'azzakumullahu jami'an, sebelum ditutupnya pintu taubat, maka bersegeralah masing-masing kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus menerus hal itu kita lakukan. Apalagi ikhwan fiddin a'azzakumullahu jami'an, di masa sekarang, yaitu bulan sudah memasuki bulan Sya'ban, sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada setiap mereka yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadza Ramadan qad jaa, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tusalsalu fihi asy-syayatin." Inilah Ramadan, akan datang sebentar lagi, dibukakan pada bulan tersebut pintu-pintu jannah, ditutup pada bulan tersebut pintu-pintu an-nar, dan juga dibelenggu asy-syayatin. Artinya ikhwan fiddin a'azzakumullahu jami'an, pada bulan tersebut kemudahan-kemudahan lebih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya untuk yang mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan dengan keutamaan-keutamaan lagi yang begitu besar pada bulan tersebut. Barang siapa yang melakukan puasa di siang harinya, kemudian qiyam di malam harinya dalam keadaan iman dan wahtisaban, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, melakukannya dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lalu. Artinya ikhwan fiddin a'azzakumullah, hendaknya kita menggunakan kesempatan itu yang akan datang sebentar lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa melakukan ketaatan dan taubat pada bulan tersebut. Jangan sampai terlewatkan begitu saja dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kita, padahal pada bulan tersebut diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mau bertaubat. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari beliau sedang menaiki mimbar. Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar.
Rasul sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, faqala amin. Kemudian beliau mengatakan amin. Fasu'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'mini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa aminmu tersebut? Apa yang kamu aminkan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, atani Jibril. Barusan tadi Jibril mendatangiku alaihi salam. Wa qala, dan mengatakan, raghima anfu imri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Faqul amin, faqultu amin. Jibril mengatakan kepadaku barusan, sungguh celaka dan hina siapa yang mendapati bulan Ramadan kemudian Allah Subhanahu wa taala masih tidak memberikan ampunan kepadanya. Katakanlah amin, maka aku mengatakan amin. Ikhwan fi din, a'azzakumullahu jami'an. Artinya pada bulan yang sangat mudah di situ Allah Subhanahu wa taala berikan untuk siapa yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyia-nyiakan kesempatan tersebut, maka yang terjadi adalah doa dari Jibril alaihi salam yang kemudian diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk selalu dapat menyadari pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan dan kemudian diberikan taufik dan juga hidayah untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya tatkala kita menyadarinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ampunan-ampunan yang begitu besar sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannahnya. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.